Rebutan parkir berujung malapetaka. Ya, itulah kata yang paling tepat untuk mencerminkan sebuah film yang berjudul Tidak Pernah Lupa. Gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Pertama-tama, scene diawali dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Terlihat bahwa pria itu baru saja tiba ke rumahnya. Lalu, ia pun memanggil sang istri yang bernama Della. Tapi bukannya menyapa, si suami langsung marah-marah karena rumah ini seperti kapal pecah. Ia tak peduli mau semua itu disebabkan oleh anak-anaknya atau tidak. I don't know what you want me to say. We've got kids. I will have to what? Namun yang jelas, Della pun langsung diancam untuk segera beberes. Hebatnya, ancaman itu benar-benar terlihat oleh anak mereka. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa Della sudah merasa lelah dalam berumah tangga. Anak-anaknya pun mengerti bahwa ayah mereka tidaklah sebaik itu. We're always okay. No matter what happens. No matter what. Kemudian, Della pun berkata bahwa ia akan pergi sebentar untuk membeli kertas kado di luar sana. Di mana sebelum pergi, Della masih menyempatkan diri untuk menyiapkan roti beserta susu. Sayangnya, kepergian Della ini tidaklah ditemani oleh keluarganya. Dan sepanjang perjalanan, semuanya sebenarnya berjalan baik-baik aja. Meski terlihat dengan jelas bahwa situasi jalan benar-benar sepi. Mengingat, orang-orang sedang sibuk untuk menyiapkan kado di hari Natal. Ketika tiba di pusat kota, barulah aktivitas manusia mulai terlihat. Di samping itu, Della terus-terusan mengabaikan segala undangan dari temannya, baik itu undangan makan malam maupun undangan pergi bersama. Tak lama, tibalah ia di sebuah supermarket yang selalu diandalkan oleh para warga. Namun malam ini, supermarket itu benar-benar padat dan Della sendiri sangat sulit mendapatkan parkir. Bahkan saking sulitnya, para petugas sudahlah kewalahan serta menyarankan untuk segera pulang. Karena wajar saja banyak pengunjung yang protes serta bertengkar dengan pengunjung lain. Ya, sekalinya ada celah, pengunjung yang datang malah nggak tahu diri dan juga parkir sembarangan. Sampai pada akhirnya, setelah berkeliling selama setengah jam, Della pun berhasil parkir. Tapi sebelum masuk, ia sengaja menuliskan kata-kata mutiara bagi si pengendara yang tidak tahu diri. Dan kertas yang sudah ditulis pun langsung ditempel ke mobil tersebut. Pada fase ini, isi kepala Della hanyalah terdiri dari emosi. Kasihan memang, belum aja masalah rumah tangga selesai, kemumetannya pun harus ditambah lagi dengan suasana di dalam supermarket. Di dalam tempat itu, Della sengaja berkeliling terlebih dahulu. Can I help you with free sample of Chanel number 5? No, thank you. Lalu, pergilah Della ke Starbucks terdekat, dengan harapan seluruh kemumutannya bisa mereda seiring terminumnya segelas kopi. Tak lama, Della mulai dihampiri oleh seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah ibu-ibu arisan yang sering terlihat di dalam sekolah. Namun, ia tidak datang seorang diri. Wanita itu ditemani oleh sang suami yang sudah jelas Della langsung merasa iri. Kemudian, pergilah Della untuk menuntaskan tujuan utamanya,
yaitu membeli kertas kado di dalam Gramedia. Selesai pilih-pilih, Della pun harus kelabakan setelah kartu ATM yang ia bawa terlihat bermasalah. Pokoknya entah kenapa hari ini ia mendapati banyak masalah. That one. Yang mana ketika keluar dari supermarket, masalah paling gawat pun mulai terjadi. Saat kembali, kertas yang ia tempel tak lagi terlihat meskipun mobil itu masih terparkir. Tak lama, datanglah sebuah mobil yang sengaja parkir di belakangnya. Mobil tersebut pun dikendarai oleh 4 orang pria yang mengaku memiliki senjata. Gak main-main, keempat pemuda itu meminta Della untuk melayani mereka. Karena diketahui Della sudah dianggap cari gara-gara setelah menempel sebuah kertas di salah satu mobil mereka. If you hadn't have parked like an asshole, now we wouldn't be standing here, would we? Where you going? Fuck you! You know what? Chingada. You know, you just digging your grave deeper. Tapi di sini, seorang sheriff pun tiba-tiba datang. Ia menegur para pemuda itu untuk segera meninggalkan Della seorang diri. Sayangnya, sang pemimpin yang bernama Chucky merasa tidak senang. Dan saat itu jugalah si sheriff langsung dibuat tewas secara brutal. Alhasil, tak ada cara lain bagi Della selain kabur secepat mungkin. Asli sih, Chucky ini seperti mabuk jamur. Teman-temannya udah panik setengah mati, tapi ia tetap nyantai sembari bersemangat untuk mengincar Della. Pada situasi ini, nggak ada satupun orang yang bisa diharap. Jalanan benar-benar sepi, yang mau tak mau Della terus berusaha untuk mencari bantuan. Dan akibat kepanikan berlebih, mobil yang dikendari Della pun harus oleng secara mendadak. Sudah jelas pelariannya harus dilanjutkan tanpa menggunakan mobil. Dan sembari memutar otak, Della pun sengaja membawa kotak perkakas demi berjaga-jaga. Apalagi keempat remaja itu benar-benar berkeinginan untuk berbuat bejat. Tak ada yang menyangka bahwa perkara parkiran akan berujung seperti ini. Namun, seiring pencarian, keinginan Chucky untuk mencari Della semakin membara. Bukan hanya karena tempelan kertas, tapi ia juga beranggapan bahwa Della adalah satu-satunya saksi yang melihat kematian sheriff. Bisa dibayangkan, seorang ibu rumah tangga yang berniat membeli kado harus berjuang sesusah ini. Berawal dari mumet dengan kondisi supermarket, sekarang Della harus mumet juga untuk bersembunyi. Somebody call her mom. We're gonna find you. Sayangnya, ketika bersembunyi, Della masih terpleset. Suara yang terdengar pun memang sangat keras sampai-sampai keempat remaja itu begitu bersemangat. Move it. Dan setelah terjebak oleh situasi, keberadaan Della pun mulai ditemukan. Namun sial, terdapat satu hal lagi yang membuat masalah semakin rumit. Yang mana, dompet milik Della udah ketinggalan di dalam mobil dan keempat remaja itu mulai mengetahui identitasnya. Lalu disuruhlah Della untuk membuka kotak perkakas yang ia bawa. Hey, what's in that box, Della? Starting a new life? Dan saat itu juga, perlawanan langsung dilakukan. Yang siapa sangka, pelarian ini benar-benar berhasil di mana satu orang pemuda harus tewas akibat terjatuh. Alhasil, Della pun masih harus menghadapi 3 orang lagi. Hanya saja, para pemuda itu tidak ingin lagi bermain-main.
Dengan kematian satu teman mereka, para pemuda tersebut pun sangat bersungguh-sungguh untuk mencari. Di samping itu, Della terus berlari ke dalam hutan. Sebisa mungkin ia menghindari sumber cahaya demi menghilangkan jejak secara mulus. Sampai suatu ketika, terdengar suara musik yang cukup keras. Dari situ, Della pun segera mencari tahu, yang ternyata suara tersebut berasal dari Chucky beserta kawan-kawan. Kedua teman Chucky mengalami kehilangan teramat berat akan kematian seorang kerabat. Dan sudah jelas, perasaan itu sangatlah berbeda dengan Chucky. Atas apa yang dilihat, Della pun segera menjauh. Di sini, Della sebenarnya sudah merasa lelah. Ia sendiri belum bisa pergi mengingat kelompoknya Chucky masih berada di area hutan. Maybe she's hurt. Namun benar saja, tepat di belakang sana, ketiga remaja tersebut pun mulai mendekat. Bahkan, pencarian semakin mudah setelah bau parfum milik Della mulai tercium. Nah, pada momen inilah Della nggak bisa lagi berhenti, di mana saat itu juga pelariannya segera diketahui. Dengan kondisi 3 versus 1, Della hanya bisa berharap sembari bertindak lebih. Kali ini tidak akan ada lagi pelarian yang mana perlawanan segera diberi. Dan dengan mengandalkan alat perkakas, satu orang pemuda berhasil dibuat tewas. Pada ujungnya, kematian pemuda itu pun turut disadari oleh Chucky dan juga temannya. Akan tetapi, bukannya takut, Chucky malah merasa semakin tertantang. Sedangkan di sisi lain, Della hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia tak percaya jikalau ia akan bertindak sejauh ini setelah membeli kertas kado di supermarket. Hanya saja, saat itu jugalah posisi Della mulai terlihat lagi. Sialnya, kali ini Della harus menghadapi Chucky yang sudah membawa sebuah senjata. Area berlarinya pun tidaklah mudah di mana ia harus terus menyusuri sungai. Sekalinya tersusuri, Chucky mulai melakukan negosiasi. Namun dikarenakan Della tidak menjawab sama sekali, pada akhirnya ia pun harus dikejar lagi. Kebetulan, kedua pemuda itu tidaklah mengejar sekaligus. Mereka lebih memilih berpencar yang jelas akan jauh lebih mudah bagi Della untuk memberi perlawanan. Dan hasilnya, dengan menggunakan obeng, kepala pria itu harus tertusuk seperti sate. Sontak, Chucky harus menyaksikan lagi kematian temannya. Di posisi inilah bisa dipastikan Della tidak akan mendapat lagi sebuah tawaran. Yang mana sembari menebar ancaman, Chucky pun segera menyisakan sebatang rokok untuk Della. Namun gawat, setelah beberapa saat, Chucky mulai berniat untuk mengincar alamat rumah dari Della. Yang apa boleh buat, Della pun segera berbicara untuk memberitahu posisinya. What went down tonight, you and me got a special bond, Della. Twins, huh? A woman's purse can...
Dan akibatnya, pada posisi ini jarak mereka berdua hanyalah terpisah 1 meter. Sekejap, Della benar-benar mati kutu. Ia pun segera disuruh oleh Chucky untuk memberikan pelayanan terbaik pada malam ini. Yang pada akhirnya, tanpa sepengetahuan sang suami, mereka berdua pun segera berseru-seru. Tapi ternyata secara diam-diam, Della telah menyiapkan sebuah flare. Di mana setelah Chucky tidak fokus, pistol yang terlepas langsung segera direbut untuk ditembakkan. Dan di akhir perjuangan ini, bisa disimpulkan jikalau beberes rumah jauh lebih baik. Tak terbayang apa yang akan dikatakan oleh suaminya jika Della pulang dengan kondisi seperti itu. Di tengah perjalanan pulang, terlihat juga jikalau para polisi telah berada di parkiran supermarket. Namun, hal itu bukanlah fokus utama bagi Della, di mana tak lama kemudian, Della memutuskan untuk meninggalkan mobil serta berjalan kaki sembari hujan-hujanan. Setiba di rumah, sang suami pun kembali marah-marah. Dia nggak tahu aja jikalau Della udah setengah mati untuk membeli kertas kado. Terlebih, si suami masih sempat memaki kenapa Della tidak membelikan sesuatu kepadanya. Luar biasa bukan? Karena tak tahan lagi, Della pun segera menodongkan senjata kepada sang suami dan film pun berakhir. Bagaimana guys alur cerita dari film yang satu ini? Jujur aja, jikalau gue ditanyakan poin apa yang bisa diambil dari film ini, maka gue akan menjawab jangan emosi di sembarang tempat, ataupun sembarang orang, karena kita tidak akan tahu sifat orang itu bagaimana. Contohnya ya seperti Della ini, berawal dari parkiran, ia emosi dan menuliskan sebuah kertas lalu ditempel. Tapi setelah itu, ia pun baru sadar bahwa orang yang sudah ia marahi merupakan orang yang tidak beres. Dan sampai pada akhirnya, membeli kertas kado pun harus berdarah-darah hingga main ke hutan. Ya udah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua nanti cabut dulu. Dadah.